Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 566 Brutal dan Sombong. Matahari menggantung tinggi di langit saat atmosfer di sekitarnya menjadi lebih bersemangat. Akademi Tianfu adalah satu-satunya kelompok yang tidak bisa bersemangat. Namun, para penonton tidak peduli dengan hal itu. Mereka menantikan untuk melihat apakah Akademi Tianfu dapat membersihkan penghinaan mereka atau jika mereka akan kehilangan rune ilahi yang tidak lengkap. Mereka juga ingin melihat apakah Akademi Giok Putih bisa menjadi juara. Semua orang menyukai kejutan, terutama dalam hal kompetisi semacam ini. Dengan kemenangan Akademi Giok Putih, kompetisi menjadi lebih menarik karena ada begitu banyak kemungkinan. Kedua akademi telah mengirimkan dua peserta. Dalam pandangan saya, berdasarkan dua peserta yang dikirim Akademi Tianfu, mereka akan mendapatkan satu kemenangan dan satu kekalahan. Itu benar. Bahkan ada kemungkinan mereka akan kalah. Liu Yunyan terlalu lemah dibandingkan mereka bertiga. Adapun Lin Yun, dia hanya memiliki 50% peluang untuk memenangkan Luo Shen atau Chen Yu dalam pandangan saya. Itu benar. Lagi pula, Chen Yu mengalahkan pembantu Akademi Awan Mengalir dan penampilannya tidak kalah dengan Lin Yun. Jadi kuncinya terletak pada Mu Sue. Jika Mu Sue menang, Akademi Tianfu mungkin masih punya kesempatan. Tapi jika dia kalah, maka Akademi Tianfu tidak akan punya harapan lagi. Diskusi di sekitarnya didengar oleh Mo Ling dan yang lainnya dari Akademi Tianfu, tetapi tidak menimbulkan fluktuasi di wajah mereka. Mereka tahu para penonton itu benar. Mu Sue adalah kunci dari grup ini. Tetapi bahkan jika dia bisa menang, situasinya masih tidak menguntungkan bagi mereka karena Luo Shen dan Chen Yu terlalu kuat. Kemungkinan Liu Yunyan menang terlalu rendah, jadi Lin Yun dan Mu Sue akan berada di bawah banyak tekanan. Aku minta maaf karena menyeret semua orang, kata Liu Yunyan sambil menunduk. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik darimu di akademi ini. Jika ada yang salah, itu adalah saya, kata Tang Yu sambil menghibur Liu Yunyan. Bukannya dia tidak bekerja keras, tapi musuhnya terlalu kuat. Jika dia salah, bukankah itu berarti murid-murid yang lebih lemah darinya bahkan lebih buruk? Selain itu, Liu Yunyan telah memenangkan pertempuran melawan Akademi King Lu. Mo Ling merenung sejenak sebelum dia berbicara, kita masih punya kesempatan. Kita bisa menempatkan Yunyan di urutan pertama, Mu Sue di urutan kedua, dan Lin Yun di urutan terakhir. Jika Yunyan bisa bertemu dengan Cao Xiu atau Chen Yu, tekanan pada Mu Sue dan Lin Yun akan lebih kecil. Pola pikir itu terlalu naif. Bagaimana jika mereka mengirim Luo Shen di pertempuran pertama dan Cao Zhen berikutnya? Bukankah itu berarti kita akan kalah dua ronde berturut-turut? Sepertinya tidak tepat bagaimanapun kita mengaturnya. Tapi aku tidak punya pendapat untuk menempatkan Lin Yun di urutan terakhir. Itu benar. Aku bisa mengatakan bahwa dia belum menggunakan semua kekuatannya dan kita mungkin memiliki beberapa harapan dengannya di akhir. Para tetua mendiskusikan strategi dengan Mo Ling. Urutannya memusingkan karena pengaturannya tidak terlihat bagus, tidak peduli bagaimana mereka mengaturnya. Namun, Akademi Giok Putih tidak bodoh, jadi tidak mungkin mereka bisa mengutamakan Cao Xiu. Lin Yun menggelengkan kepalanya dalam hati. Jika perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar, mereka bisa menggunakan metode semacam ini untuk menang. Tapi jika perbedaan kekuatannya terlalu besar, maka pengaturan apapun akan sia-sia. Biarkan aku pergi dulu, kata Mu Sue. Aku juga setuju untuk menempatkan Lin Yun di urutan terakhir. Karena kakak Yunyan sudah bertarung sekali, kita harus membiarkan dia beristirahat. Semua orang terkejut bahwa Mu Sue akan meminta untuk bertarung terlebih dahulu, tetapi tidak ada yang memiliki ide yang lebih baik dan mereka hanya bisa mengikutinya. Lagi pula, tidak penting lagi siapa yang maju lebih dulu karena mereka tidak optimis dengan pertarungan ini. Waktunya habis. Akademi Tianfu dan Akademi Giok Putih, tolong kirimkan peserta pertama kalian. Suara tetua bergema di atas panggung sekali lagi. Saat dua sosok membumbung tinggi ke langit, Lin Yun terkejut melihat Akademi Giok Putih mengirimkan Luo Shen. Aura pembunuh di mata Luo Shen bahkan lebih ganas daripada murid-murid yang dibesarkan di sekte. Kalian tidak mengirim pemakaman bunga terlebih dahulu. Apakah kalian mungkin berpikir untuk membiarkan dia pergi terakhir?
Saya pikir kalian setidaknya akan mencoba untuk mendapatkan satu kemenangan dengan mengetahui bahwa kalian akan kalah, kata Luo Shen dengan ekspresi ceria. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Mata Musue berkilat karena marah. Meskipun dia tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan Luo Shen, kebanggaannya sebagai murid dari kekuatan Tuan tidak akan membiarkannya diremehkan. Kita lihat saja nanti, cibir Luo Shen. Terserah kamu. Musue mendengus sambil menghunus pedangnya. Pedangnya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Dia menggunakan artefak mendalam yang transenden, yang sebanding dengan artefak kosmik. Luo Shen tersenyum sinis saat dia meraih pedang besar di belakangnya. Sepertinya pihak Anda telah melihat sesuatu dalam teknik pedang saya. Tapi itu tidak masalah karena saya tidak takut mengungkapkannya. Itu benar, kamu akan kalah jika kamu tidak bisa memblokir jurus pertama pedang pembelah gunungku. Luo Shen membanting pedang besarnya ke tanah di sampingnya dan pedang itu tenggelam 2 inci ke dalam tanah. Detik berikutnya, seluruh gunung mulai bergetar saat aura kekerasan mulai menyebar dari Luo Shen. Pedang pertama, seringai Luo Shen saat dia menerjang maju dengan pedang besar melesat di udara. Saat kakinya meninggalkan tanah, rasanya seperti seekor binatang purba yang terbangun dari tubuhnya. Dia mengeluarkan raungan yang disertai dengan 9 sinar pedang menyilaukan yang menari-nari di sekelilingnya. Luo Shen seperti asura dari neraka saat senyumnya yang menyeramkan membuat semua orang merinding. Lin Yun menyipitkan matanya karena dia bisa merasakan 9 sinar pedang di sekeliling Luo Shen. Ketika Lin Yun menuangkan energi jiwanya ke dalam matanya, dia bisa melihat jejak merah di sinar pedang, yang membuatnya terlihat sangat jahat. Segera, jejak merah itu dengan cepat menyebar menjadi api yang berkobar. Lin Yun akhirnya mengerti mengapa Luo Shen berani berbicara dengan percaya diri. Teknik kultivasinya harus dikaitkan dengan seni pedang iblis tertentu yang mirip dengan menyalakan darah dan aura di dalam tubuh untuk mendapatkan peningkatan kekuatan sementara. Inilah sebabnya mengapa jika lawan Luo Shen tidak bisa memblokir langkah pertama, pedang berikutnya akan menjadi lebih kuat. Ini berarti bahwa keraguan sekecil apapun akan menempatkan lawan Luo Shen dalam posisi pasif. Lin Yun memperhatikan sedikit keraguan di mata Musue. Dia tampak ragu-ragu apakah dia harus menggunakan kartu trufnya sekarang. Jika kartu trufnya tidak bisa memblokir jurus ini, maka dia tidak hanya akan kalah, tapi juga akan terluka parah. Dia kalah, desah Lin Yun. Hasil dari pertarungan itu ternyata seperti yang diperkirakan Lin Yun. Keraguan Musue pada akhirnya menyebabkan dia kalah saat dia terlempar dengan pedangnya yang hampir terlepas dari genggamannya. 10 jurus kemudian, sinar pedang Luo Shen menyelimuti dirinya dan berubah menjadi 9 naga merah. Dengan satu serangan lagi, Musue memuntahkan darah dan terlempar ke udara. Apakah ini yang terbaik yang bisa ditawarkan oleh Sekte Tianjian? Luo Shen mencibir saat dia melayang ke langit, mendaratkan pukulan lain pada Musue meskipun sudah mengamankan kemenangannya. Musue mempertahankan serangan ini dengan sekuat tenaga, tetapi pukulan ini begitu kuat sehingga suara tulangnya patah bisa terdengar. Hal ini membuat semua orang menarik napas dingin. Keterkejutan tertulis di wajah mereka saat mereka melihat Musue diombang-ambingkan seperti boneka. Namun meski begitu, Luo Shen tidak berniat melepaskan Musue saat dia menerkamnya sekali lagi. Tapi sebelum pedangnya mencapai Musue, sebuah kipas angin terbang dan memblokir serangannya. Kipas perak itu sangat kecil dibandingkan dengan pedang besar itu, tapi kipas itu benar-benar memblokir serangan pedang besar itu. Kemudian, Mo Ling angkat bicara, Akademi Tianfu mengakui kekalahan untuk ronde ini. Mengakui kekalahan. Dia belum mengatakan apa-apa, cibir Luo Shen. Dia jelas tidak berniat membiarkan Musue pergi. Ku bilang, Akademi Tianfu mengaku kalah untuk ronde ini. Wajah Mo Ling menjadi dingin dan dia menekan Luo Shen dengan auranya. Luo Shen, kembalilah. Cao Xiu mengungkapkan senyum ceria. Akademi Tianfu membutuhkan pelajaran untuk mengetahui siapa pemenangnya, tetapi tidak ada artinya memaksa mereka terlalu jauh. Huff. Luo Shen mendengus saat dia pergi. Ketika Mo Ling membawa Musue kembali, semua orang dari Akademi Tianfu memasang ekspresi jelek saat mereka melihat darah yang mengalir dari pinggang Musue yang mewarnai pakaiannya menjadi merah. Aku. Haha sakit. Wajah Musue pucat saat dia berbisik pelan. Wajah Lin Yun berubah ketika dia melihat Musue. Dia mungkin tidak menyukai Musue, tapi tidak perlu mengambil nyawa orang lain dalam kompetisi. Bagaimanapun, Anda hanya perlu memenangkan pertempuran. Keduanya bahkan tidak memiliki perseteruan darah. Luo Shen terlalu brutal. Apakah dia mencoba bersaing dengan siapa yang lebih kejam? Mata Lin Yun bersinar dingin dan dengan tenang dia berkata, biarkan aku yang berikutnya.
Bab 567 sekali lagi. Suara Lin Yun membuat semua orang dari Akademi Tianfu terkejut. Dari kesan semua orang, Lin Yun selalu tenang dan jarang sekali marah atau mengubah keputusannya. Tapi dia benar-benar meminta untuk bertarung selanjutnya meskipun mereka berencana untuk membiarkan Lin Yun pergi terakhir. Tang Yu, Mo Ling, dan Liu Yunyan semua memandang Lin Yun dengan mata terkejut. Mereka semua memiliki indera yang tajam, jadi mereka bisa menebak ide Lin Yun secara kasar. Jika mereka ditakdirkan untuk kalah, maka Liu Yunyan tidak perlu naik ke atas panggung dan menderita rasa sakit yang sama seperti yang dialami Mu Sue. Dia lebih suka pergi ke depan dan memberi pelajaran pada Akademi Giok Putih. Tidak, biarkan aku pergi selanjutnya. Wajah Liu Yunyan pucat, tetapi matanya dipenuhi dengan tekad saat dia mengertakkan gigi. Suaranya pecah, meskipun saya tidak memiliki banyak peluang melawan Chen Yu, saya masih harus mencobanya. Tolong percayalah pada saya sekali saja. Lin Yun memandang Liu Yunyan, dan dia merasa diam. Dia marah ketika Mu Sue dipukuli, meskipun faktanya dia tidak menyukainya. Jika seseorang seperti Liu Yunyan atau Bai Yi, yang berteman dengannya, mengalami rasa sakit seperti itu, dia takut dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tolong izinkan saya mencoba. Anda harus menjadi yang terakhir. Kami membutuhkan kemenangan ini dan saya tidak ingin menyerah, kata Liu Yunyan. Setiap orang memiliki kegigihan masing-masing dan Liu Yunyan bersedia memberikan hidupnya untuk akademi. Dia tahu bahwa dia harus maju untuk kesempatan kecil yang mereka miliki. Kemudian, Lin Yun akan pergi terakhir karena dia adalah harapan akademi. Akademi Tianfu vs Akademi Giok Putih, silakan kirimkan peserta Anda untuk ronde kedua, suara orang tua itu berbicara sekali lagi. Lin Yun tahu bahwa banyak orang yang menatapnya, tapi dia tidak berani menatap mereka, terutama Liu Yunyan. Dia tahu bahwa hatinya akan menjadi lunak jika dia melakukannya. Tapi dia akhirnya menyerah dan menatap Liu Yunyan. Dia menatap matanya dan melihat dirinya sendiri di dalam dirinya. Pada akhirnya, Lin Yun menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, dua sosok membumbung tinggi ke langit dan mendarat di atas panggung. Mereka adalah Liu Yunyan dan Chen Yu. Tidak ada yang terkejut dengan formasi ini karena Akademi Tianfu secara alami harus meninggalkan Lin Yun untuk yang terakhir, tetapi ini didasarkan pada prasyarat bahwa Liu Yunyan dapat mengalahkan lawannya. Aku memuji keberanianmu untuk muncul di hadapanku setelah mengetahui bahwa aku bisa mengalahkan pembantu Akademi Awan Mengalir, senyum Chen Yu dengan jijik. Hasilnya masih belum diketahui kecuali kita bertarung, kata Liu Yunyan dengan dingin. Chen Yu menyipitkan matanya dan dia mengipasi dirinya sendiri, haha, saya menyarankan Anda untuk mengakui kekalahan. Kalau tidak, aku hanya bisa membuatmu bertanggung jawab atas penghinaan yang diderita adikku. Mari kita lihat apakah kamu mampu melakukan itu. Liu Yunyan berteriak saat dia menghunus pedangnya dan menerjang ke depan. Trik yang menyedihkan, senyum Chen Yu sambil memutar kipas di tangannya. Saat kipas angin berputar, sinar dingin mulai menyebar dari kipas angin. Aku hanya perlu 3 jurus untuk mengalahkanmu. Chen Yu melepaskan auranya dan dengan lembut melambaikan kipas di tangannya. Langkahnya mungkin tampak biasa-biasa saja, tetapi siapapun bisa mengatakan bahwa kekuatan yang dikumpulkan Chen Yu seperti gelombang pasang. Ketika pedang Liu Yunyan melesat, Chen Yu melambaikan kipasnya dan langsung menyebabkan ledakan yang membuat Liu Yunyan terbang. Perbedaan antara kultivasi mereka terlalu besar. Selain itu, pencapaian Chen Yu dalam dao bela diri jelas lebih tinggi. Itu jurus pertama, cibir Chen Yu sambil membuka kipasnya dan menerkam ke depan seperti sambaran petir. Saat dia mengaktifkan teknik gerakannya, sinar dingin melesat keluar dan meninggalkan retakan di tanah, yang mengejutkan semua orang karena serangan Chen Yu sebelumnya sudah begitu menakutkan. Lin Yun melihat ke depan karena ini sesuai dengan harapannya. Bagaimanapun, Chen Yu bahkan bisa mengalahkan murid dari kekuatan Tuan, belum lagi Liu Yunyan. Wajah Mo Ling dan yang lainnya juga tidak terlalu bagus karena keajaiban yang mereka harapkan tidak terjadi. Chen Yu tidak berhenti dengan serangan keduanya dan dia mengeluarkan jurus lain. 2 jurus kemudian, auranya telah sepenuhnya meledak saat awan petir melonjak di langit dan membawa tekanan yang sangat besar. Tekanan itu saja sudah cukup untuk membuat Liu Yunyan kesulitan berdiri. Ini adalah akhirnya. Mata Chen Yu dipenuhi dengan ketidakpedulian saat dia menebas dengan kipasnya seperti pedang. Awan petir di sekitarnya berkumpul di atas kipasnya saat petir sepanjang 300 meter melesat. Petir itu begitu kuat sehingga bahkan bisa membelah gunung. Menghadapi serangan Chen Yu, wajah Liu Yunyan menjadi muram saat dia menuangkan semua energi asalnya ke dalam pedangnya dan menyerang ke depan.
Ketika keduanya bertabrakan, tabrakan mereka menghasilkan ledakan yang bergemuruh, tetapi serangan Chen Yue masih mendarat padanya. Liu Yunyan segera dikirim terbang dengan seteguk darah. Ketika dia mendarat di atas panggung, dia mengalami kesulitan besar untuk tetap berdiri. Kamu masih tidak akan menyerah. Chen Yu mendarat di tanah dengan seringai puas sambil mengipasi dirinya sendiri. Namun, cahaya yang menentukan melintas di mata Liu Yunyan saat dia mulai membentuk segel kuno dengan tangannya. Detik berikutnya, rune spiritual yang tak terhitung jumlahnya terjalin di sekelilingnya dan menyebabkan auranya meningkat. Ini adalah aura dari kemampuan dewa yang lebih rendah. Wajah para penonton berubah ketika mereka merasakan ketidaknormalan di atmosfer. Mo Ling juga mengerutkan alisnya sebelum dia menggelengkan kepalanya. Adapun Chen Yu, dia awalnya dikejutkan oleh aura sebelum dia menjadi tenang. Dia mencemooh, betapa keras kepala. Tidak mungkin bagimu untuk menggunakan kemampuan ilahi yang lebih rendah dengan pencapaianmu dalam rune spiritual. Biar ku beri kau kekalahan langsung. Chen Yu kemudian menyerang ke depan seperti sambaran petir. Sebelum Liu Yunyan bisa mengumpulkan semua rune spiritual yang dia butuhkan, rune spiritual di sekelilingnya hancur saat kipas Chen Yu menebas seperti pisau tajam. Sekali lagi, Liu Yunyan memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang menjauh. Kamu merayu kematian untuk mencoba dan menggunakan kemampuan ilahi yang lebih rendah, kata Chen Yu dengan jijik. Melihat Liu Yunyan yang terlempar jauh, sesosok tubuh menerjang keluar bahkan sebelum Mo Ling bisa berdiri. Lin Yun telah melesat melintasi langit saat dia memegang Liu Yunyan. Ketika Chen Yu melihat ini, dia mengerutkan alisnya dan mencibir, Akademi Tianfu tampaknya tidak memiliki kemampuan apapun selain mengakui kekalahan. Saya tahu bahwa Anda di sini untuk mengakui kekalahan, jadi jangan repot-repot berbicara. Ejekannya membuat wajah semua orang dari Akademi Tianfu memburuk. Tapi tidak ada yang bisa mereka katakan karena itu adalah kebenaran. Mo Ling telah ikut campur dalam pertempuran sebelumnya, tapi sekarang, Lin Yun muncul secara alami untuk mengakui kekalahan atas nama Liu Yunyan. Ketika Lin Yun melihat ejekan di wajah Chen Yu, wajahnya menjadi sangat tidak senang. Apakah saya salah? Chen Yu mengipasi dirinya sendiri dan tersenyum, sayang sekali tidak ada yang bisa kamu lakukan meskipun kamu marah. Akademi Tianfu sudah kalah. Enyahlah dan jangan mempermalukan dirimu lagi. Chen Yu senang dengan kemarahan yang dia lihat pada murid-murid Lin Yun. Dia menyukai perasaan lawannya yang tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa meskipun mereka marah. Itu bahkan lebih memuaskan daripada mengalahkan Lin Yun secara pribadi. Jangan turunkan dirimu ke levelnya. Ayo pergi, kata Liu Yunyan dalam pelukan Lin Yun. Dia tidak pernah mengalami cedera seberat itu dalam hidupnya. Dia menjalani hidupnya untuk kompetisi 5 akademi, dan sekarang, dia harus hidup dengan rasa bersalah karena kalah. Aku belum mencapai apa yang aku janjikan padamu. Tapi kita sudah kalah, kata Liu Yunyan tanpa daya. Kamu lupa bahwa aku adalah seseorang yang keluar dari neraka. Jadi aku tidak keberatan untuk mengalaminya sekali lagi, senyum Lin Yun. Dia pernah memilih mode neraka untuk dirinya sendiri. Hari ini, dia akan memilihnya sekali lagi untuk janji yang dia buat dengan temannya. Menempatkan Liu Yunyan ke bawah, Lin Yun melihat sekeliling sebelum dia membuat permintaan, saya ingin membuat permintaan untuk mode neraka. Mode neraka. Semua penonton terkejut saat mendengarnya. Semua orang melihat ke arah Lin Yun. Apakah dia tahu apa arti mode neraka? Apakah dia tahu bahwa Akademi Tianfu dipermalukan karena mode neraka 2 dekade yang lalu? Mungkinkah Akademi Tianfu akan menangani mode neraka sekali lagi? Kerumunan orang merasa bahwa Lin Yun benar-benar gila. Bab 568 Pedangku, dingin seperti darah. 2 dekade yang lalu, ayah Liu Yunyan benar-benar kalah dalam mode neraka dan membuat Akademi menderita penghinaan. Itu sangat buruk sehingga bahkan para tetua mereka tidak bisa mengangkat kepala mereka. Inilah alasan mengapa Liu Yunyan berada di bawah tekanan besar selama ini. Tapi sekarang, seseorang dari Akademi akan menantang mode neraka sekali lagi. Hakim tua itu muncul di hadapan Lin Yun. Dia bisa menenangkan diri dengan betapa berpengalaman dirinya. Dia menatap Lin Yun dan bertanya, apakah Anda tahu aturan mode neraka? Lin Yun menganggukkan kepalanya karena dia secara alami tahu tentang hal itu. Mode neraka kali ini berbeda dengan kompetisi gerbang naga karena penantang harus menghadapi 3 orang peserta dari Akademi Giok Putih sekaligus. Tidak hanya itu, Akademi Awan Mengalir dan Akademi Qinglu juga bisa mengirimkan 1 peserta. Ini berarti penantang harus menghadapi 5 lawan sekaligus, yang jauh lebih brutal daripada kompetisi gerbang naga.
Tapi keputusan tidak terletak pada Lin Yun, tapi pada Akademi Provinsi Langit. 2 dekade yang lalu, Akademi Tianfu membayar harga untuk kemampuan dewa yang lebih rendah, 100 pil kelas 4, 10 pil kelas 5, dan sejumlah besar batu giok spiritual. Pilihan ini sama sekali tidak masuk akal bagi siapapun. Selain itu, bahkan jika Lin Yun menang, dia masih harus menghadapi Cao Zhen. Kultivasi Cao Zhen sudah memasuki tahap yang lebih rendah setahun yang lalu, jadi ada kemungkinan dia telah mencapai tahap yang lebih besar. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius mengerikan yang dipersiapkan oleh kediaman salju utara untuk perjamuan drakonik. Kompetisi 5 akademi hanyalah sebuah batu loncatan baginya. Akademi Zilu mengundangnya sebagai pengaman karena mereka harus menyelesaikan janji yang mereka buat 2 dekade lalu dengan mendapatkan rune dewa yang belum lengkap. Tidak ada orang seusia Cao Zhen di kota Yuzu yang bisa melampauinya. Wajah para tetua Akademi Tianfu berubah. Tidak menyebut Cao Zhen, tapi mereka tidak optimis Lin Yun bisa menyelesaikan mode neraka. Lagi pula, ada kemungkinan besar Lin Yun akan terbunuh bahkan sebelum dia bisa mengaku kalah. Akademi Giok Putih mungkin akan mencoba membunuh Lin Yun dalam mode neraka karena mereka sangat brutal. Namun, sementara semua orang ragu-ragu, Lin Yun berbalik dan melepaskan auranya. Tepat pada saat ini, dia seperti pedang yang menunggu untuk dihunus. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa dia lakukan jika tidak ada yang menariknya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia menatap Tang Yu dengan percaya diri di matanya. Tatapannya membuat hati Tang Yu bergetar dan membuat Yu Mu merasa seperti tercekik. Mata Mo Ling berkilat saat dia berbicara, setuju padanya. Saya meminta senior Tang dengan posisi saya sebagai keturunan langsung klan Mo untuk setuju dengannya. Jika dia kalah, saya bersedia menanggung konsekuensinya bersamanya. Tetua yang lain terkejut dengan kata-kata Mo Ling karena itu sama saja dengan menjadi penjamin bagi Lin Yun. Tang Yu melirik Mo Ling sebelum dia berbalik untuk melihat Lin Yun, Akademi Tianfu tidak keberatan. Kata-katanya langsung menimbulkan keributan di antara para penonton. Akademi Tianfu sebenarnya menyetujui mode neraka. Sial, mereka benar-benar setuju. Sepertinya Akademi Tianfu akan menemani kegilaan Lin Yun. Apakah kekalahan mereka 2 dekade yang lalu tidak cukup? Keputusan ini membuat 3 akademi lain terkejut karena mereka tidak menanggapi kata-kata Lin Yun dengan serius. Bagaimanapun juga, Akademi Tianfu harus membayar harganya jika Lin Yun kalah. Kesombongan yang luar biasa. Karena Akademi Tianfu ingin memberi kita hadiah yang besar, maka kita akan menerimanya. Luo Shen dan Cao Xiu sama-sama melompat ke atas panggung. Ketika juri melihat ke arah Akademi Awan mengalir, sesosok tubuh juga melonjak keluar. Itu adalah Bai Yuchen, pembantu Akademi Awan mengalir. Tidak mungkin mereka melepaskan kesempatan seperti itu ketika mereka bisa mengambil sepotong kue dari Akademi Tianfu. Juri kemudian menoleh untuk melihat Akademi Qinglu, tetapi Jiang Yi membujuk tim untuk tidak bergabung. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya dan Jiang Yi tersenyum ke arahnya. Dia dipenuhi dengan kekaguman pada Lin Yun, jadi ini adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk membantu Lin Yun. Meskipun dia mungkin mengagumi keberanian Lin Yun, dia tidak optimis Lin Yun bisa mengalahkan lawannya. Dengan Chen Yu, Luo Shen, Cao Xiu, dan Bai Yuchen berdiri di atas panggung, suasana tiba-tiba menjadi tegang karena tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Dengan ini saya mengumumkan dimulainya mode neraka. Juri meraih Liu Yunyan dan meninggalkan panggung, menyerahkan panggung kepada 5 peserta. Tidak diragukan lagi bahwa ini akan menjadi pertarungan yang brutal. 4 aura yang kuat meledak dan angin kencang tercipta. Lin Yun mengangkat kepalanya untuk melihat Luo Shen dan Chen Yu dengan semangat juang berkobar di matanya. Luo Shen tersenyum dingin saat dia menatap Lin Yun, wanita kecil yang dicincang olehku pasti merasa tidak enak sekarang. Tapi kamu tidak perlu khawatir karena kamu akan segera dibelah menjadi 2 oleh pedangku. Kamu tidak akan merasakan sakit. Aku juga bisa memberimu cara lain untuk mati jika kau mau. Chen Yu memegang kipasnya dan menyeringai, kematian. Itu akan terlalu mudah baginya. Kita harus bersenang-senang dengannya untuk menantang mode neraka. Kalian seharusnya mengkhawatirkan diri kalian sendiri, kata Lin Yun dengan serius. Sungguh sombong. Wajah keempat peserta berubah. Mereka semua memiliki status tinggi di akademi dan sekte mereka sendiri, jadi mereka tidak berpikir bahwa Lin Yun lebih kuat dari mereka. Bunga pemakaman Lin Yun ada di sini untuk bertarung. Mata Lin Yun tiba-tiba menjadi dingin. Pedang pemakaman bunga juga mulai bergetar ringan setelah merasakan aura pembunuhan di hati Lin Yun. Sebelum mereka berempat bisa bergerak, Lin Yun sudah menyerbu. Menarik.
Apakah kamu sangat menyukai kematian? Melihat Lin Yun bergegas mendekat, keempat peserta memasang seringai di wajah mereka. Tapi di detik berikutnya, senyum di wajah mereka membeku saat bunga Ziyuan muncul di atas Lin Yun. Atas nama pedangku, mekarlah. Aura pedang yang mendominasi meledak dari Lin Yun, membuatnya terlihat seperti gunung yang tinggi di mata orang lain. Detik berikutnya, Lin Yun mengeksekusi teknik gerakannya dan menghilang, yang membuat wajah keempat peserta berubah dan suasana menjadi tegang. Dengan dengungan pedang terdengar, sinar pedang keperakan muncul di belakang Bai Yuchen tanpa peringatan. Bai Yuchen tidak terlalu memikirkannya dan menghunus pedangnya untuk menghadapinya secara langsung. Tapi saat itu berbenturan dengan pedangnya, Bai Yuchen terlempar dan darah menetes dari telapak tangannya. Bagaimana ini mungkin? Bai Yuchen terkejut bahwa energi asal Lin Yun sebenarnya lebih kuat darinya meskipun ada perbedaan dalam kultivasi mereka. Selain niat pedang Xiantian Lin Yun, kekuatan serangan mereka juga sangat berbeda. Menjatuhkan Bai Yuchen, Lin Yun menikam pedangnya ke belakang. Wajahnya tetap menyendiri saat sinar pedang melesat. Sialan! Pedang Lin Yun mengejutkan Cao Xiu saat dia dengan cepat mundur. Mata Chen Yu suram saat dia menyerbu ke arah belakang Lin Yun dengan kipasnya. Namun, Lin Yun gesit seperti kupu-kupu yang menari saat dia berbalik dan mengayunkan pedangnya, mengejutkan Chen Yu dan menekan yang terakhir. Wajah Chen Yu tenggelam saat rune spiritual mulai muncul di kipasnya yang terbentang seperti lukisan untuk memblokir serangan Lin Yun. Namun, Chen Yu menaruh terlalu banyak harapan pada dirinya sendiri. Pedang Lin Yun seperti angin sepoi-sepoi saat menembus pertahanan Chen Yu dan menyerangnya. Menghadapi serangan Lin Yun, Chen Yu hanya bisa menggertakkan giginya sambil terus mundur. Ketika dia mundur 10 langkah, Lin Yun tiba-tiba meningkatkan kekuatan di belakang pedangnya dan mengirim Chen Yu terbang. Tetapi tepat pada saat ini, tanah tiba-tiba mulai bergetar saat Luo Shen hendak bergerak. Pedang besarnya menghantam tanah seperti gunung, yang membuat wajah banyak orang berubah. Mereka semua tahu bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dengan teknik pedang Luo Shen. Jika Lin Yun tidak bisa menerima serangan pertama Luo Shen, maka dia pasti akan kalah seperti yang dialami Mu Sue. Tapi tepat ketika Luo Shen hendak meraih pedang besarnya, Lin Yun tiba-tiba berbalik dan berlari ke arah Luo Shen seperti sinar perak. Hebat! Mata Luo Shen melonjak dengan aura membunuh saat dia tersenyum menyeramkan. Tapi senyumnya segera membeku saat pedang pemakaman bunga memotong lengan kanannya. Tidak ada yang bisa melihat bagaimana Lin Yun menyerang. Mereka hanya melihat sinar perak berkelebat saat Luo Shen hendak mencengkeram pedang kebesarannya. Luo Shen melolong kesakitan, tapi dia menahan rasa sakit dan mengulurkan tangan kirinya ke arah pedang besarnya. Tapi tidak mungkin Lin Yun akan memberinya kesempatan untuk meraih pedangnya. Lin Yun mengayunkan pedangnya dan membuat lengan kiri Luo Shen ikut terbang. Ketika Lin Yun berbalik, sebuah sinar perak melesat keluar. Ketika dia berbalik, ada kepala yang terpenggal terbang ke langit di belakangnya. Bab 569 Pedangku, membeku seperti salju. Rahang semua orang ternganga ketika mereka melihat kepala yang terpenggal itu terbang di udara. Semua orang mengenal kepala itu, tapi rasanya tidak nyata. Bagaimanapun, mereka memiliki kesan mendalam tentang kekuatan Luo Shen, yang menghancurkan Mu Sue dari Sekte Tianjian. Mu Sue hampir kehilangan nyawanya sebelumnya dan kerumunan orang dapat dengan jelas mengingat adegan itu. Tapi kali ini, Luo Shen benar-benar kehilangan nyawanya. Selain itu, Lin Yun hanya menggunakan 3 pedang untuk merenggut nyawa Luo Shen. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Lin Yun sudah berbalik. Dia bahkan tidak melirik sedikit pun ke arah mayat Luo Shen. Adapun 3 peserta yang menyerbu ke arah Lin Yun, mereka semua merasakan hati mereka dipalu ketika mereka melihat kepala itu terbang di belakang Lin Yun. Mereka masih tidak percaya bahwa Luo Shen sudah mati. Pada saat ini, mereka bisa merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka saat aura membunuh Lin Yun membuat wajah mereka pucat. Mundur. Kejutan yang mereka rasakan dari Lin Yun telah mengganggu momentum mereka, jadi mereka tahu bahwa itu adalah pacaran dengan kematian untuk terus menyerang Lin Yun sekarang. Namun, Lin Yun tidak memberi mereka kesempatan untuk mundur. Tanpa ragu-ragu, dia menikam dengan pedangnya ke arah ketiga peserta. Itu adalah pemandangan yang aneh. Seorang pemuda berpakaian biru memaksa mundur Cao Xiu, Bai Yuchen, dan Chen Yu sendirian. Persetan. Mengetahui bahwa tidak ada jalan untuk mundur, ketiga peserta meraung saat mereka meluncurkan serangan mereka ke arah Lin Yun. Namun, Lin Yun sepertinya telah memprediksi serangan mereka saat dia menebas pedangnya ke bawah, meninggalkan luka di lengan mereka. Hal ini membuat mereka mengerang kesakitan, tapi Lin Yun tidak berhenti sampai di situ, dia terus menerjang maju.
Detik berikutnya, Chen Yu ditikam di dada dan terlempar ke udara. Namun, mata Cao Xiu dan Bai Yuchen berbinar pada kesempatan ini saat mereka melangkah maju dan meluncurkan serangan terkuat mereka. Tapi hal-hal secara alami tidak akan berjalan sesuai keinginan mereka saat Lin Yun merentangkan kedua tangannya dan melayang ke langit. Kemudian, dengan menggunakan momentum, dia terjun kembali ke bawah dengan pedangnya. Hal ini menyebabkan Cao Xiu dan Bai Yuchen melewatkan serangan mereka. Sebaliknya, serangan mereka membuat kawah besar di tanah. Sebelum mereka berdua bisa melarikan diri, Lin Yun mengayunkan pedangnya, melepaskan bulan yang bercahaya. Itu secara alami adalah bulan bercahaya dari teknik pedang Aqua Selenik. Lebih jauh diberdayakan oleh Sutra Pedang Ziyuan, kekuatan serangannya luar biasa kuat. Pedang Lin Yun mengoyak pertahanan mereka dan meninggalkan luka-luka di tubuh mereka. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Cao Xiu dan Bai Yuchen terkejut karena serangan Lin Yun berhasil melukai mereka meskipun mereka bertahan bersama. Tidak masuk akal bagi Lin Yun untuk menjadi begitu kuat dengan kultivasinya yang hanya pada tahap Yin puncak. Teknik kultivasi apa yang dia pelajari? Pedang yang menakutkan. Kau tahu, ini sepertinya bukan serangan terkuat Lin Yun. Teknik kultivasinya pasti sangat kuat. Aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Niat pedang Xiantian sangat menakutkan, untuk memulainya. Tapi apakah kau memperhatikan bahwa niat pedang Lin Yun sudah hampir selesai? Sekarang, masuk akal mengapa serangannya begitu kuat. Kebrutalan di atas panggung telah mengetuk hati sanubari semua orang. Kekuatan yang telah ditampilkan Lin Yun membuat mata semua orang berbinar. Lagi pula, bahkan paviliun sayap darah dan paviliun Canjian di kota Yuzu tidak bisa memupuk seorang jenius yang begitu mengerikan. Ketika Jiang Yi mendengar diskusi di sekitarnya, dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Orang-orang ini tidak salah, tapi mereka semua mengabaikan sesuatu. Pembalikan situasi Lin Yun bukan hanya karena Luo Shen meninggal. Jika tiga peserta yang tersisa bekerja sama, mereka masih memiliki setidaknya 60% peluang untuk menang. Tapi kematian Luo Shen telah meninggalkan trauma di hati mereka, yang membuat Lin Yun berada di atas angin. Faktor yang paling penting adalah mentalitas Lin Yun. Dia tenang dan tenang, yang sepenuhnya menunjukkan keanggunan seorang pendekar pedang. Semua orang dari Akademi Tianfu juga dikejutkan oleh adegan ini. Teknik pedang yang menakutkan. Hebat. Luo Shen sudah mati. Haha, bagus sekali. Penglihatan kakak senior Mo memang unik. Bahkan jika kita kalah dalam kompetisi, tidak akan ada yang berani meremehkan akademi kita. Itu benar. Berapa banyak orang yang bisa mencapai apa yang baru saja Lin Yun lakukan? Mereka semua bersemangat saat menyaksikan pertarungan Lin Yun. Musue terbaring di kursi sambil membuka matanya dengan lemah. Penglihatannya kabur, tapi dia masih bisa mengenali orang-orang di atas panggung. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba teringat bagaimana dia mencoba mengintimidasi Lin Yun dengan niat pedang Xiantian awalnya. Dengan kekuatan Lin Yun, dia bisa dengan mudah mempermalukannya di depan Tang Yu jika dia mau. Memikirkan hal itu, dia tidak bisa tidak merasa bersalah karena dia telah menganiaya Lin Yun. Kembali ke atas panggung, ketika Lin Yun memaksa Cao Xiu dan Bai Yuchen kembali, dia tidak menyadari tatapan berbisa padanya. Tatapan itu berasal dari Chen Yu, yang menderita tusukan dari Lin Yun. Mati. Kipas di tangan Chen Yu berubah menjadi kilatan petir berwarna ungu saat terbang ke arah dada Lin Yun. Dia telah mempersiapkan serangan ini untuk waktu yang lama, jadi dia yakin bisa melukai Lin Yun dengan parah. Tepat ketika kipasnya hendak mencapai Lin Yun, itu meledak menjadi 12 bilah tipis yang mengarah ke titik mematikan Lin Yun. Melihat pemandangan ini, Chen Yu mulai tertawa terbahak-bahak, haha, Lin Yun, kamu sudah mati. Tapi Lin Yun tiba-tiba berbalik saat dia mengayunkan 81 sinar pedang yang mekar seperti bunga Ziyuan, menjatuhkan ke-12 bilah tipis itu. Ini mengejutkan Chen Yu saat bilah-bilah tipis itu menusuk bagian vitalnya sendiri, membuatnya terlihat seperti landak. Pisau tipis di dahinya akhirnya merenggut nyawanya. Wajah Chen Yu menjadi pucat karena dia bisa merasakan vitalitasnya terkuras habis. Aku paling benci serangan diam-diam. Mata Lin Yun berkilat dingin saat dia mengingat bagaimana Xin Jue meninggal. Dia berubah menjadi sinar pedang dan menembus tubuh Chen Yu, menghancurkan tubuh Chen Yu sepenuhnya sehingga mayatnya tidak bisa dikenali. Ketika anggota tubuh Chen Yu yang dimutilasi jatuh ke tanah, gelombang dan gelombang aura pedang akhirnya mengurangi apa yang tersisa dari mayat Chen Yu menjadi abu. Dengan itu, Chen Yu dari Akademi Giok Putih meninggal dengan kematian yang lebih mengerikan daripada Luo Shen. Hal ini membuat wajah semua orang berkedut kaget. Mereka tahu betapa kejamnya serangan Lin Yun,
tetapi mereka tidak tahu apa yang dilakukan Chen Yu pada Lin Yun sehingga pantas mendapatkan ini. Pada saat yang sama, semua orang dari Akademi Giok Putih wajah mereka menjadi hitam dengan kebencian yang mendalam di mata mereka. Mereka tidak tahu dari mana Lin Yun berasal. Bai Yuchen, jangan menahan diri lagi. Jika tidak, kita mungkin akan berakhir seperti mereka. Cao Xiu menyeka darah di bibirnya dan dia tersenyum pahit saat dia menatap Lin Yun. Ini terlalu brutal. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka bisa mengeroyok dan membunuh Lin Yun, tapi situasinya benar-benar berbalik. Mode neraka telah menjadi neraka mereka. Selain itu, Akademi Giok Putih dipermalukan dan akan menjadi batu loncatan Lin Yun. Tapi Cao Xiu tidak menginginkan itu. Dia ingin Lin Yun mati apapun yang terjadi. Mengerahkan aura pembunuhnya, mata Cao Xiu menjadi tajam. Berdiri di samping Cao Xiu, Bai Yuchen juga menatap Lin Yun dengan dingin, tidak masalah bagiku. Aku tidak berniat untuk menjadi mudah lagi. Kita tidak akan bisa membalikkan keadaan hari ini jika dia tidak mati. Tapi sebelum dia selesai berbicara, sinar pedang melesat melintasi panggung dan Cao Xiu terbelah menjadi dua sebelum dia mengeluarkan kartu trufnya. Hal ini langsung membuat kaki Bai Yuchen menjadi lembut dan bibirnya bergetar. Dia mengenali pedang Lin Yun sebagai pedang yang memaksa Jiang Yi untuk menyerah. Pedang guntur penebas pedang tuan. Suara gemuruh dari pedang itu mulai terdengar, tapi Cao Xiu sudah mati. Semua orang terpaku pada Lin Yun saat dia perlahan berjalan menuju Bai Yuchen. Itu sama seperti bagaimana Lin Yun berjalan ke arah 4 peserta di awal mode neraka. Bab 570 Aku akan menunggumu besok. Niat pedang Lin Yun meraung seperti petir yang bergemuruh dan menyebabkan awan bergulung. Pada saat yang sama, semua orang memandang pemuda berpakaian biru itu dengan kaget. Kartu truf Akademi Giok Putih, Cao Xiu, terbunuh oleh serangan yang sama yang membuat Jiang Yi menyerah. Akademi Giok Putih bahkan tidak mau mengirim Cao Xiu keluar dalam 2 pertandingan pertama, yang membuat situasi ini semakin menyedihkan. Pada akhirnya, Lin Yun sekali lagi mengeluarkan serangan yang tampak seperti petir. Semua orang pada akhirnya meremehkan serangan Lin Yun. Baru setelah serangan itu jatuh ke Cao Xiu, mereka baru menyadari betapa kuatnya serangan itu. Para kultivator tidak bisa percaya bahwa Lin Yun memiliki serangan yang begitu kuat ketika dia hanya berada di tahap yin dari alam Istana Ungu. Serangannya terlalu kuat, yang membuat mereka ragu. Tapi tidak peduli betapa tidak dapat dipercaya yang mereka pikirkan, faktanya tetap bahwa Akademi Giok Putih telah benar-benar kalah. Lin Yun pertama-tama memenggal lengan Luo Shen sebelum memenggalnya. Kemudian, Lin Yun mengubah Chen Yu menjadi abu. Adapun Cao Xiu, dia mati dengan keluhan yang paling besar karena dia jelas bisa melakukan perlawanan. Dia bahkan ingin bergandengan tangan dengan Bai Yuchen untuk membunuh Lin Yun, tapi dia dipotong menjadi 2 bahkan sebelum dia bisa menyerang. Tapi kematian mungkin bukan situasi terburuk karena mereka bisa saja lumpuh. Bai Yuchen gemetar ketakutan saat dia melihat Lin Yun mendekatinya. Dia bisa merasakan tenaganya terkuras dari kakinya dan tubuhnya gemetar tanpa henti. Dia ingin mengaku kalah, tapi dia tidak bisa menggerakkan bibirnya. Namun, tidak ada yang tertawa dan kerumunan orang menatapnya dengan simpati. Mereka tahu bahwa mereka akan terlihat lebih mengerikan jika berada di posisinya. Bai Yuchen bisa merasakan kulit kepalanya kesemutan saat orang yang berbicara dengannya sedetik yang lalu terpotong menjadi 2. Tapi Lin Yun tiba-tiba berhenti saat dia berbalik untuk melihat ke arah juri. Aku sudah menang, kan? Suaranya tidak keras, tapi bergemuruh di seluruh gunung seperti guntur yang menyeret semua orang kembali ke dunia nyata. Memang, dia sudah menang. Bai Yuchen bahkan tidak bisa mengakui kekalahan. Dia telah mempermalukan Akademi Awan Mengalir dan Paviliun Kingmu. Kau tidak bisa menyalahkan dia. Siapapun yang berada di posisinya akan bereaksi dengan cara yang sama. Lin Yun terlalu brutal. Bai Yuchen berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Setidaknya dia tidak menderita dengan cara yang sama seperti yang dialami Akademi Giok Putih. Kekalahan mereka adalah tragedi yang sebenarnya. Ini seharusnya menjadi pertama kalinya mode neraka sukses di kompetisi 5 akademi. Dengan pertarungan ini, posisi Akademi Tianfu akan stabil meskipun Lin Yun kalah dalam pertarungan besok. Itu benar. Reputasi adalah yang paling penting bagi sebuah kekuatan dan pertarungan Lin Yun membersihkan Akademi Tianfu dari penghinaan mereka 2 dekade yang lalu. Semua orang mulai berbisik satu sama lain setelah mereka pulih dari keterkejutan mereka. Tapi masih ada orang yang tercengang. Tidak banyak orang yang bisa dibandingkan dengan Bai Yuchen, Cao Xiu, Chen Yu, atau Luo Shen. Tapi mereka semua dikalahkan oleh bunga pemakaman Lin Yun.
Tidak ada keraguan bahwa pertempuran ini akan membuat nama pemakaman bunga bergema di seluruh Yuzu. Sebagai juri kompetisi, pria tua itu memiliki kemampuan yang layak di kota Yuzu dalam hal penglihatan dan pengalamannya. Tapi bahkan dia tidak bisa menahan keterkejutannya dengan hasil dari pertarungan ini. Dia hanya melirik Bai Yuchen sebentar sebelum tatapannya tertuju pada Lin Yun. Butuh beberapa saat, tapi dia akhirnya mengumumkan hasil pertempuran. Lin Yun memenangkan pertempuran ini. Akademi Tianfu telah berhasil dalam mode neraka. Semua orang dari Akademi Giok Putih memiliki wajah yang gelap. Mereka sudah menang, tapi dikalahkan dengan mode neraka. Jadi siapapun bisa membayangkan bagaimana perasaan mereka saat ini. Selain itu, Luo Shen, Chen Yu, dan bahkan Cao Xiu dari Sekte Api Hitam telah meninggal. Ini adalah kerugian besar, yang akan menyebabkan kehancuran total mereka. Sialan, siapa anak nakal ini? Kenapa dia begitu kejam pada Akademi Giok Putih kita? Dari mana orang ini berasal? Apa kalian idiot? Bagaimana bisa kalian tidak memiliki informasi tentang orang seperti dia? Selidiki asal-usulnya. Kita harus membalas dendam apapun yang terjadi. Seorang tetua dari Akademi Giok Putih meraung dengan marah karena dia ingin mencabik-cabik Lin Yun. Di sisi lain, semua orang dari Akademi Tianfu memiliki senyuman di wajah mereka. Tapi mereka hanya bersorak setelah hasil pertempuran diumumkan. Kita menang. Kami berhasil dalam mode neraka. 20 tahun. Kita akhirnya dibersihkan dari penghinaan kita. Semua orang merasakan beban penghinaan menghilang karena Lin Yun mengajari Akademi Giok Putih sebuah pelajaran yang brutal. Kakak Mo, kita menang. Lin Yun benar-benar menang. Liu Yunyan tidak bisa menahan emosinya lagi saat dia menangis. Emosinya tidak terkendali saat ini. Merangkul Liu Yunyan, Mo Ling tersenyum, jangan menangis. Liu Yunyan berhasil menahan emosinya beberapa saat kemudian dan dia tersipu ketika dia mengingat bagaimana dia bertindak. Tetapi ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat pemuda di atas panggung, dia tersenyum, Kakak Mo, lihat. Lin Yun tampak berbeda saat ini. Benarkah begitu? Mo Ling berbalik untuk melihat Lin Yun menyarungkan pedangnya. Dia telah menunjukkan sisi brutal dirinya yang tidak pernah dia tunjukkan di Akademi Tianfu. Menyarungkan pedangnya, Lin Yun kembali ke kelompok Akademi Tianfu. Ketika dia mendarat, Tang Yu dan tetua yang lain menghampirinya sambil tersenyum, apakah kamu terluka? Beberapa luka ringan, tapi tidak apa-apa, jawab Lin Yun. Itu bagus. Kau mungkin punya kesempatan jika kau bisa menghadapi Cao Zhen dalam keadaan prima, kata Tang Yu sambil matanya berbinar. Lin Yun telah membersihkan Akademi Tianfu dari penghinaan yang mereka derita 2 dekade yang lalu. Sebagai penolong dari luar, penampilan Lin Yun sangat sempurna. Bahkan jika dia kalah dalam pertarungan besok, tidak akan ada kerusakan pada reputasi Akademi Tianfu. Sedangkan untuk rune ilahi yang tidak lengkap, mereka selalu bisa mendapatkannya kembali di kompetisi mendatang. Jadi ini adalah hasil yang sempurna. Lagi pula, Cao Zhen bisa saja berada di tingkat yang lebih tinggi, jadi kemungkinan Lin Yun menang tidaklah tinggi. Aku akan melawan Cao Zhen besok. Tanya Lin Yun. Tang Yu mengelus janggutnya dan tersenyum, ya, itu seharusnya ronde berikutnya, tapi kamu bisa beristirahat malam ini karena kamu telah melalui mode neraka. Ini adalah aturan yang ditetapkan sejak lama, tapi kamu adalah orang pertama yang benar-benar berhasil dalam tantangan ini. Tapi kamu tidak boleh lengah melawan Cao Zhen. Cao Zhen tidak seperti Bai Yuchen. Dia adalah seorang jenius yang mengerikan yang diasuh oleh kediaman salju utara, kata Mo Ling saat dia datang. Tepat pada saat ini, tepat ketika semua orang hendak pergi, aura yang menakutkan mulai mendidih dan langsung menyelimuti seluruh gunung. Ketika semua orang menoleh, mereka melihat pemuda ringkih yang telah bermeditasi sejak awal melepaskan aura dingin dari tubuhnya. Cao Zhen. Suasana tiba-tiba menjadi kaku ketika semua orang melihat bahwa aura itu berasal dari Cao Zhen. Jelas, dia ingin mengatakan sesuatu. Ketika Cao Zhen membuka matanya, dia menatap ke satu arah. Lebih tepatnya, dia menatap Lin Yun. Merasakan tatapan itu, Lin Yun mengangkat kepalanya dan menatap kembali ke arah Cao Zhen. Orang ini akhirnya menatapnya langsung untuk sekali ini. Dia masih ingat bagaimana Cao Zhen mengabaikan semua orang dan hanya fokus bermeditasi seolah-olah kompetisi ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tatapan dingin Cao Zhen tiba-tiba menjadi sedikit lebih hangat saat dia berkata, aku akan menunggumu besok.